datang di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang boleh Tuhan berikan pada kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah keluarga Bapak Arnold. Kami bersyukur juga Tuhan, Bapak Arnold dan keluarga yang boleh menyediakan tempat untuk kami jadikan tempat untuk kami mendengarkan bagian dari firman-Mu dan juga memuji Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini, dan Tuhan yang memberi kelayakan kepada kami untuk bisa mendengar firman-Mu dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai lagi. Kita bersama-sama akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyenangkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah pun berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita untuk menuju hidup jemaat 285. Baitnya semua atau 3 bait. 3 bait ya? Tuhan tulang gembalaku, olehnya ku tenang, di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya diunjukkannya jalanku yang lurus dan lapang. Tak usah takut hatiku, hiburan mau lelah. Engkau setia, ku jagaku, menghiburku tetap. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah-tengah keluarga Bapak Arnold Lawat dalam kebaktian rumah tangga pada sore hari ini di wilayah 3, kami hendak membaca Alkitab. Ya Roh Kudus, bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silahkan membuka Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian.
Kejadian. Ya, cerita yang sangat terkenal ini ya. Kejadian 43. Kejadian 43 ayat 16. Mulai dari ayat 16 sampai ayat 34. Kejadian 43. Kejadian 43 ayat 16. Mulai dari ayat 16 sampai 34. Ya, kita baca berbalasannya. Saya membaca ayat genap, saudara-saudara ayat ganjil. Lalu nanti ayat 34 kita baca bersama-sama. Baik, saya mulai Kejadian 43. Saya mulai dengan ayat genap, ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, berkatalah ia kepada pengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah ternak dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersamaku tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Kita dibawa ke sini oleh karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada kunjungan pertama itu, supaya kita disergap dan ditangkap untuk dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Mereka pun mendekati pengurus rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Maaf Tuan, kami dulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing di mulut karung, tetapi jumlahnya. Masih? Sekarang kami membawanya kembali. Selain itu, kami juga membawa uang untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu dalam karung kami." Namun jawabnya, "Tenanglah, jangan takut. Allahmu dan Allah ayahmu telah memberikan kepadamu harta dalam karung. Uangmu itu telah diterima." Kemudian Simeon dibawanya keluar kepada mereka. Orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu memberi mereka air untuk membasuh kaki. Ia juga memberi makan keledai mereka. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan sambil menantikan kedatangan Yusuf pada tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan dimakan. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka untuk Yusuf ke dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia menanyakan keadaan mereka. Katanya, "Bagaimana keadaan ayahmu yang sudah tua, yang kamu sebutkan itu? Masih hidupkah dia?" Jawab mereka, "Ayah kami, hambamu itu, baik keadaannya. Ia masih hidup." Sesudah itu, mereka berlutut dan sujud menyembah. Ketika Yusuf mengarahkan pandangannya, dilihatnya lah Benjamin, adik seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikku yang bungsu itu, yang telah kamu sebutkan kepadaku?" Katanya lagi, "Kiranya Allah memberikan kasih karunia kepada anak." Yusuf segera pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu melihat adiknya itu. Lalu dicarinya tempat untuk menangis.
ia masuk ke dalam kamar dan menangis di situ. Sesudah itu ia membasuh mukanya, lalu keluar. Ia menahan gejolak hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersama mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani, karena hal itu suatu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka saling berpandangan dengan rasa heran. Sama-sama. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi bagian Benyamin 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Mereka pun minum dan bersukaria bersama dia. Ya. Tema kita adalah cara ajaib Tuhan. Cara ajaib Tuhan. Ya. Nah, cerita Yusuf ini cerita yang panjang di dalam Alkitab, dan di dalamnya banyak sekali makna yang luar biasa. Ya, singkat cerita, ayah Yusuf ini namanya Yakub. Ya, Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari 4 orang istri. Ya, dari 4 orang istri. Zaman dulu boleh ya. Sekarang juga banyak. Sekarang juga banyak. Diam-diam banyak. Iya. Ya. Sekarang satu aja susah. Ya, tapi iman Kristen juga nggak boleh. Ya. Ya, walaupun banyak duit, ya nggak boleh. Tetap Nah, harus 1 ya, karena yang ketahuan. yang 1 enggak. Ya, kalau yang nggak ketahuan itu urusannya dengan Tuhan lah ya. Ya, jadi Yakub punya 12 anak. Anak yang paling dikasihi itu namanya Yusuf. Yusuf punya adik namanya Benyamin. Ya, mereka ini Yusuf dan Benyamin dari satu ibu yang sama. Nama ibunya Rahel. Rahel inilah sebenarnya perempuan yang paling dicintai oleh Yakub. Cinta pertama ya. Iya, cinta pertama dibandingkan dengan Lea kakaknya dan juga 2 hamba mereka. Ya, Rahel inilah yang paling dicintai. Nah, jadi dari Rahel inilah Yakub mendapat 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Nah, Yusuf anak kesayangan. Selain itu memang Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk nanti di kemudian hari menjadi pemimpin. Lewat mimpi-mimpi Yusuf ya. Yusuf bermimpi bintang-bintang hormat sama dia. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya, bahkan berkas gandum ayahnya tunduk kepadanya. Ya, itu adalah tanda dari Tuhan bahwa di kemudian hari nanti Yusuf jadi pemimpin. Namun karena saudara-saudaranya ini tidak senang pada Yusuf, Yusuf kemudian disiksa lalu dijual kepada orang Ismail. Oleh orang Ismail dibawa ke Mesir, dijual ke Mesir untuk dijadikan budak. Bekerjalah Yusuf di rumah keluarga Bapak Potifar. Namun Alkitab mencatat Tuhan menolong Yusuf sehingga usaha Bapak Potifar selama ditangani oleh Yusuf terus berkembang, terus maju. Ya, tapi istri Potifar rupanya diam-diam naksir. Naksir ya dengan Yusuf yang masih muda, gagah, ya. Rodom. Namun Yusuf tidak mau,
Karena Yusuf ini memang takut akan Tuhan. Nah, merasa keinginannya diabaikan, akhirnya istri Potifar melakukan fitnahan. Yusuf dituduh telah melakukan pelecehan. Ya, pelecehan. Sehingga Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Tuhan tidak punya cara untuk menolong Yusuf? Wow, luar biasa cara Tuhan. Nah, inilah yang sesuai dengan tema kita hari ini, cara ajaib Tuhan. Jadi walaupun Yusuf dalam penjara, Tuhan memberi kemampuan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Baik itu mimpi juru minuman dan juru roti, maupun akhirnya mimpi Raja Fir'aun. Semua orang-orang pintar, ya, semua orang-orang pintar di Mesir. Silakan, Pak Daud. Masih pakai baju. Masih lupa. Ya, semua orang-orang pintar di Mesir nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Hanya Yusuf, ya, karunia dari Tuhan kepada Yusuf bisa mengartikan. Nah, karena kemampuannya inilah Yusuf kemudian dikeluarkan dari penjara. Bahkan Raja Fir'aun mengangkatnya menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Seluruh kekayaan Mesir dipercayakan kepada Yusuf. Wow, ini kan luar biasa. Kepala bulog. Kepala bulog, Ya. ya, kepala bulog dia. Bahkan bisa lebih lagi, Ya. karena dia termasuk tanah juga, termasuk tanah. Ya. Jadi bukan hanya makanan, ya, bukan hanya distribusi makanan, tapi juga tanah. Nah, itulah cara ajaib Tuhan. Siapa yang menyangka dari seorang narapidana dituduh pelecehan, keluar penjara, bahkan lebih tinggi dari Potifar. Ya, lebih tinggi loh dari Potifar. Ya, Potifar memang pejabat, pegawai istana, tetapi Yusuf luar biasa. Nah, ini cara ajaib Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan saudara-saudaranya yang sudah membuangnya? Terjadilah kelaparan, persis seperti mimpi Raja Fir'aun. Ya, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, pada saat kelaparan, lumbung-lumbung di Mesir sudah terisi penuh. Gudang-gudangnya terisi penuh dengan gandum, dengan macam-macam. Itu karena siapa? Karena Yusuf. Ya, karena Yusuf. Gudang-gudang dibangun supaya pada masa kekeringan orang Mesir tidak kelaparan. Justru kelaparan terjadi di rumah Yakub di tanah Kanaan, di rumah ayahnya, di rumah kakak-kakaknya terjadi kelaparan. Mereka mendengar di Mesir ada jual gandum, maka Yakub menyuruh, pergilah kalian ke Mesir, ini bawa uang nih, belilah makanan supaya kita bisa bertahan hidup. Berangkatlah saudara-saudaranya rame-rame, kecuali Benyamin. Benyamin tidak dibawa karena Bapak Yakub bilang, jangan bawa Benyamin. Karena kalau ada apa-apa di tengah jalan, aku akan kehilangan lagi. Aku sudah kehilangan Yusuf, aku tidak mau kehilangan lagi 1 anak lagi Benyamin. Jangan, kalian saja yang pergi. Berangkatlah mereka naik keledai. Nah, singkat cerita ya, pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya nggak menyangka kalau itu Yusuf. Iya, nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Karena pikir mereka sudah mati lah, udah mati ya. Kalaupun hidup ya dia jadi hamba. Iya. Tapi Yusuf mengenali. Dia kenal, oh itu kakakku Ruben, itu kakakku Simeon, itu kakakku Lewi. Wah, dia kenali urut-urutannya. Nah, makanya waktu Yusuf bilang, ayo silakan masuk. Lalu Yusuf ini karena tahu urutan saudara-saudaranya, dia suruh duduk.
Di sini yang anak pertama, anak kedua. Waktu mereka duduk, mereka heran. Bisa pas banget ya. Iya, kok dia tahu ya yang paling tua yang mana? Ya, cuma heran aja. Oh berarti hebat nih ya. Iya. Lalu Yusuf tanya, cuma ini kalian masih punya adik nggak? Punya. Tambah heran lagi, kok tahu ya? Tapi itulah, mereka nggak menyangka ya. Ayahmu gimana? Kok tahu kita masih punya ayah? Dan seterusnya. Nah, cara Tuhan mempertemukan Yusuf dengan abang-abangnya dan juga dengan adiknya, ini juga cara ajaib Tuhan. Kan tema kita apa tadi? Cara ajaib Tuhan ya. Cara ajaib Tuhan mengangkat Yusuf, dimuliakan ya, Yusuf dimuliakan menjadi orang nomor 2. Cara ajaib Tuhan memelihara Yakub dan saudara-saudaranya supaya tidak mati kelaparan. Cara ajaib Tuhan bagaimana mempertemukan mereka. Cara ajaib Tuhan bagaimana Yusuf tidak dendam. Coba di antara kita, kalau kita diperlakukan tidak baik sama saudara, ya, gimana rasanya? Pasti ada sakit hati kan? Suatu saat saya balas kalian. Saya balas kalian. Itu biasanya. Tapi Yusuf tidak demikian. Ya, bahkan berkali-kali kalau kita baca kisahnya, berkali-kali Yusuf itu menangis. Menangis ketika ketemu saudaranya. Aduh, dia menangis. Ketika ketemu Benyamin, dia menangis. Nanti ketika ketemu lagi bapaknya Yakub, dia nangis lagi. Jadi Yusuf ini memang hatinya lembut. Ya, hatinya lembut. Hatinya mau mengampuni. Ya, kalau orang yang tidak mau mengampuni, wah, dia nggak akan nangis, malah dia akan bengis. Ya, dia akan bengis. Singkat cerita, ketika akhirnya saudara-saudaranya tahu bahwa itu Yusuf, karena Yusuf akhirnya membuka diri, saya ini Yusuf. Waduh, kaget mereka. Yusuf, aku bisa. Iya, aku ini Yusuf. Ayo sini kalian. Mereka ketakutan. Iya. Waduh, Yusuf balas dendam nih. Jangan-jangan kita dihukum, lalu mungkin dipenggal kepala kita. Tapi Yusuf bilang, enggak. Nah, ini coba kita lihat di Kejadian pasal 45. Ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Kejadian 45. Kejadian 45. Kejadian 45. Mulai dari ayat 3. Ya, Kejadian 45 mulai dari ayat 3. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, aku ini Yusuf. Masih hidupkah ayah? Wih, perhatian banget ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, mendekatlah kepadaku. Ayo dekat-dekat sini ya. Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, jadi diingatkan, kan kalian dulu jual aku ke Mesir ya. Nah ini mulai ayat 5. Ini cara Tuhan ajaib. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan. Hiduplah, Allah mengutus aku mendahului kamu. Wow, ini cara Tuhan memelihara ya. Iya. Jadi aku ini memang dijual jadi budak, tapi itu cara Tuhan mendahului kalian supaya bisa dapat makanan di Mesir. Ya, itu yang pertama.
di ayat 6. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Nah, ini ayat 7 nih, cara ajaib Tuhan. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Nah, ya, supaya banyak yang selamat. Wow, cara Tuhan luar biasa. Ayat 8. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi bukan hanya Bulog, Pak. Iya ya, benar ya. Seluruh tanah. Jadi raja. Ya, jadi semacam raja juga ini ya. Ya. Bahkan bapak dibilang, menjadikan aku bapak bagi Fir'aun. Berarti kalau Fir'aun ada masalah, nanyanya ke Yusuf. Iya loh. Bapak loh, saya juga baru ngeh juga nih. Jadi bukan hanya sekedar orang nomor 2, bahkan minta nasihat. Ya, Yusuf nih ada masalah tanah nih, Yusuf kasih nasihat. Yusuf ada masalah distribusi makanan, Yusuf kasih nasihat. Wow, luar biasa. Nah, tetapi dasarnya itu tadi ya, di ayat 8. Bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita hari ini? Yaitu, benarlah kalau perjanjian baru mengatakan cara Tuhan itu di luar pengetahuan kita, ya, di luar nalar kita. Kalau Tuhan mau menolong, cara Tuhan banyak banget. Dari yang paling rendah bisa langsung tinggi, ya kan? Dalam penjara itu kan hina, Ya. langsung tinggi, ya. Jadi mari kita selalu percayakan hidup kita pada Tuhan. Ya, kita serahkan. Karena kalau menurut pikiran manusia, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sesuatu hal yang di luar nalar. Iya, nggak mungkin. Orang nggak dibuang kok. Iya, nggak mungkin. Dibuang di sumur terus dijual jadi hamba, Iya. jadi budak. Di pasar budak diperjualbelikan. Iya. Nah, untuk Potifar yang beli kan? Iya. Betul, di pasar budak Iya, itu ya. pasar budak. Pasar Luar biasa budak. itu. Zaman dulu kan memang budak-budak itu dipajang loh. Lalu ditawar. Ya, ditawar. Mungkin Tawar. 10 juta. Ada yang bilang 15 juta. Ada yang bilang 20 juta. Paling tinggi tentu ya. Kayaknya Yusuf ini paling tinggi nih. Tegap badannya, Cakep lah orang. cakep, ya, cakep orangnya. Iya. Jadi jangan pernah mendikte Tuhan. Tuhan, kalau kamu mau nolong saya begini loh caranya, begini caranya, begini caranya. Jangan. Ya, kadang-kadang kan kita gitu ya. Kayaknya caranya mesti begini deh Tuhan. Tolong deh supaya Bapak ini menolong saya. Kita mendikte Tuhan. Padahal kita cukup berserah. Tuhan, saya mau begini, saya serahkan. Ya, tuntun saya supaya saya dapat menemukan jalan yang Engkau kehendaki. Ya. Jadi jangan mengarahkan Tuhan apalagi mendikte. Yang kedua, dari pelajaran iman ini, jadilah seperti Yusuf yang sekalipun mengalami banyak siksaan, ya, tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Setia. Nggak ada loh dia selingkuh ini. Ya, betul. Kayaknya dari semua tokoh ini, kalau Daud itu masih ada selingkuh kan? Ya, betul. Nah, Selingkuh sama siapa? Batseba. Hebat. Iya. Sampai suaminya Dan dosanya Daud itu berat loh Ya. sebenarnya. Pembunuhan itu walaupun nggak langsung. berencana loh. Berencana itu.
konspirasi lagi dengan panglima perang. Iya, hukumannya berat itu kalau sekarang itu ya. Yusuf ini, ya kita nggak menemukan celahnya, luar biasa. Tapi intinya itu tadi, takutlah akan Tuhan. Nah, pelajaran iman yang ketiga adalah bahwa Tuhan sudah punya rencana untuk setiap masa depan kita, ya. Amin. Kalau sekarang mungkin kita punya anak, percayakan anak-anak kita, Tuhan, saya punya anak, saya percayakan masa depannya. Ya, masa depannya ke dalam tanganmu. Untuk jodohnya, anak-anak, siapa yang anak-anaknya belum menikah? Oh, ibu sudah menikah. Oh, Bu Yopet, anak-anaknya belum menikah. Ya, percayakan pada Tuhan. Pasti Tuhan siapkan jodoh yang terbaik. Asal kita juga cari jodohnya jangan sembarang, ya. Jangan sembarang, nanti malah jadinya nggak bagus. Jadi serahkan masa depan, keluarga, apa saja, karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Amin. Pak Arnold mau kesaksian? Saya mungkin nggak kesaksian, cuma tadi cerita tentang Yusuf. Ya. Ada satu ayat yang sangat berkesan menurut saya. Kejadian? Kejadian 50. Ayat Oh, 20. 50. Ya. Mereka-reka. Iya, betul. Itu sampai saya tertegun baca ini. Coba buka Kejadian 50. 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Ya. Waktu itu kan saudaranya menganggap bahwa Yusuf ini akan mau membalas, mau diapa-apain mereka. Tetapi apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Seperti tadi ayat berapa tadi yang Bapak? Ya. Nah, itu. Nah, kalau terjemahan baru, mereka-reka itu disebut merencanakan. Nah, merencanakan. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, Ya. tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Banyak orang, kalau terjemahan lama, Bangsa yang besar. bangsa yang besar. Yaitu menjadi sekiranya kalau tadi ini sekiranya Yusuf itu tidak duluan ke Mesir, mungkin Israel itu belum bisa menjadi bangsa, menjadi kaum yang besar. Bahkan mati binasa. Ya, itu makanya Nggak ada gandum, ini kan? suatu hal yang luar biasa ini. Iya, nggak ada gandum. Jadi berkat rekayasa dari saudaranya ini tentang Yusuf supaya dia dijual, dibunuh, kan mereka ini kan iri sama Yusuf kan awalnya. Yusuf ini dimanjain sama bapaknya, Ya. karena kan istri yang tercinta Ya, dari Rahel. Ya dia sayang banget ini Rahel dengan Benyamin. ya. Yusuf dengan Benyamin, makanya Yusuf itu diberikan baju yang cantik apa semua. Bagus. Ya, saudaranya ini sampai ke padang di padang penggembalaan, saudaranya lihat itu anak manja dari bapak kita, katanya ayo kita bunuh kita. Nah, Itu rencana bisa. saat itu. Nah setelah itu kan mereka buang ke sumur, tapi kakaknya yang paling tua siapa sih? Ruben bilang jangan, boleh jangan. Ruben nggak setuju. Dia nggak setuju. Tapi Simeon ngotot. Nah, ada siapa punya ide itu kita jual aja ke orang Mesir gitu. Baru mereka sembeli domba, bajunya yang bagus itu dikasih darah, kasih darah ke bapaknya. Ini sudah diterkam binatang buas katanya. Tega ya, tega ya. Iya, Tega banget ya. itu benar buat. Tapi begitunya Yusuf sangat rendah hati, saya luar biasa itu. Saya kalau baca ini ceritanya, aduh, ada orang seperti itu ya, rendah hati banget, nggak sampai membalas coba. Sampai dia ngomong kayak gitu. Nah, dia memang benar. Ya. Terus terang saya kalau baca ini kadang nangis loh, terutama ketika Yusuf itu mengampuni. Ya, benar Pak. Ini bilang tuh, memang Tuhan itu punya pemikiran Ketika dia seperti itu. mengampuni itu luar biasa. Sini, jangan takut, ayo sini. Yang waktu itu kan semua pada datang, dia lihat tidak ada adanya Benyamin. Mana adik kamu yang busuk? Seberapa orang kamu bersaudara? Ya kan, dia ancam. Duh, katanya mati. Sampai di rumah ke bapaknya dia cerita. Itu pejabat sana minta
anak yang bungsu kita bagaimana? Aduh, kata bapaknya, bagaimana anak saya kan sayang sama itu Yusuf aja sudah nggak ada, apalagi anaknya yang mau dibawa. Bagaimana ini? Kata si Ruben bilang, nanti saya jaminannya, pokoknya saya jaminannya, Ya. saya yang jamin bahwa Benyamin akan hidup. Dia bilang, apapun yang terjadi, nyawa saya yang jadi jaminan. Begitu. Waduh, luar biasa itu saya jadi. Anak saya ambil. Ya, anak saya benar, anak saya ambil aja. Anak saya yang Iya. dua itu ambil. Tapi Yehuda juga menjamin ya. Nah, ini Dosanya biar saya yang tanggung. betul. Yang menjadi pertanyaan saya Pak begini, dari seluruh saudara-saudara Yakub 12 ini, Yusuf itu yang paling Anak-anak Yakub. yang anak Yakub ya, anak 12 ini, Yusuf itu yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kenapa Yehuda itu yang diangkat derajatnya, yang bahkan melahirkan Mesias itu loh Pak? Iya. Bisa begitu? Kenapa bukan Yusuf yang melahirkan Mesias dari suku Lewi? Tapi Yehuda dari suku Yehuda, Daud. Iya. Bisa begitu ya? Karena Yusuf kan punya dua anak, Efraim dengan Manasye, Efraim ya. dan Manasye, itu jadi dua suku. Gak ada suku Yusuf. Iya, nggak ada suku Yusuf benar. Yang ada Manasye sama Manasye Efraim. dengan Efraim. Iya. Kelebihannya itu ya. Jadi Jadi Yehuda lah yang diambil karena dari berkat juga waktu kematiannya Yakub, berkat kepada Yehuda juga beda kata-katanya dengan yang lain ya. baik. Dan Yehuda kan juga tadi bilang, saya yang tanggung dosanya. Iya, kan? Jadi dia dari situ lahir penebus ya, karena Iya. dia seolah-olah mengatakan, udah saya yang tebus deh. Betul. Ya, saya tanggung dosanya. Kan Tuhan Yesus menanggung dosa kan? Iya. Oh, cocok nih dari suku Yehuda. Iya. Ya, menarik memang. Ya. Terima kasih. Sekarang kita doa syafaat ya. Ada yang kita mau doakan? Bu Esi. Oh, flu. Oh ya, ini terakhir. Ya. Kita doakan anak-anak Pak Iya, betul Arnold, anak-anak saya. keluarga. Siapa lagi nama suaminya? Glenn, Glenn. bapaknya di Amerika juga doain. Sudah tua itu. Oh, bapak ayah andanya Pak Glenn. Ya. Sakit-sakitan katanya. Ya, Glenn, Ibu Marta, lalu Agnes, kita doakan. Iya. Mereka berdua di Bandung ya. Iya. Ya. Belum rencana punya anak lagi. Itu lagi dia Proses. hari ini lagi ngecek ke dokter. Oh ya, kita doakan juga supaya Tuhan. Hani. Hamilnya lancar gitu. Oh iya, Hani. Udah 5 bulan. Wih, Bagus ya. kelihatan tuh 5 bulan. Katanya udah kelihatan. Wow. Dia Ah, lancar aja sampai hari ini. 5 bulan berarti lahirnya bulan 6. Iya, benar. Bulan 6. Ya, kita doakan. Bang, gue saya juga. Kita doakan ya. Baik. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk pelajaran firman Tuhan yang begitu kaya, begitu dalam dari tokoh Yusuf. Biarlah kami juga senantiasa menyerahkan masa depan kami, kesetiaan kami, takut kami akan Tuhan, dan juga pengharapan kami selalu padamu. Tuhan, terima kasih untuk kesediaan keluarga Bapak Arnold Lawat bersama dengan sang istri. Berkati Pak Arnold dan istri, anugerahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, rumah tangga yang rukun, yang saling mendukung, yang saling menopang, dan segala apa yang direncanakan Tuhan berkatilah, sehingga berkat Tuhan boleh terus mengalir. Berkati anaknya, keluarga Glenn dan sang istri Ibu Marta di dalam segala apa yang mereka rencanakan. Terutama mereka mengharapkan hadirnya kembali buah hati dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati kandungannya sehingga anak yang mereka harapkan boleh Tuhan anugerahkan kembali. Demikian juga dengan Agnes, Tuhan berkati dalam segala rencana-rencananya, perjuangannya,
supaya ia pun juga meraih masa depan yang baik. Bapa, kami juga menyerahkan Ibu Esin yang kondisi kesehatannya saat ini kurang mendukung. Tuhan, pulihkanlah, tambahkanlah kesehatan bagi kami semua, sukacita, damai sejahtera. Kami hidup saling mendukung, saling mendoakan, saling menasehati. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk kehamilan Ibu Hani yang sudah memasuki 5 bulan. Jika Tuhan berkenan, akan melahirkan pada bulan 6 yang akan datang. Tuhan berkatilah terus kehamilannya, sehingga janin dalam kandungan Ibu Hani bertumbuh sehat, normal, dan pada waktunya nanti melahirkan dengan selamat, membawa kebahagiaan bagi Ibu Hani dan suaminya, dan anak yang lahir juga Tuhan berkati. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Karena itu kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mas persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hak kamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan Oh, ada. kami daya Tuhan. Ada Pak Kantong. Mari kita akan memuji PKJ 148 1-3. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Ya Tuhanku, atas hari pemberian, hari baru lipat rahmat, dikunjungi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan pada, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Diri. Ayo berdiri. Kita berdoa. Kembali kami datang mendapat pada sore ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih penyertaan Tuhan, kasih yang Kau berikan kepada kami atas firman yang kami dengar. Biarlah kami bisa menjalankan firman itu dengan baik. Biarlah persembahan syukur kami ini menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengikuti kembali dari KJ 370 sampai 3. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bangka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan ikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku
bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di dalam kebaktian rumah tangga wilayah 3 di rumah keluarga Bapak Arnold Lawat. Terima kasih juga keluarga sudah menyiapkan konsumsi untuk kami santap bersama. Berkatilah ya Bapak agar memberikan kesehatan yang baik bagi tubuh kami. Dan karena itu kami mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kami pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibu, kata penutup di depan. Demikianlah. Ya, Bapak Ibu, demikian kita hari ini sudah melaksanakan ibadah keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Arnold dan Ibu yang sudah menyiapkan semuanya dan menyediakan tempat bagi kami. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sama-sama kami juga terima kasih sudah didatangi, dikunjungi. Terima kasih. Ya.